Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i, NPM 1921030269. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah fikih siasah, pengertian fikih siasah, kemudian ruang lingkup fikih siasah, kemudian sejarah fikih siasah itu seperti apa sih. Oke, langsung aja ya kita jelaskan. Jadi fikih siasah itu kita artikan fikih. Nah, fikih itu bentuk dari kata masdar daripada fuqaha yakfuhu fuqahan, yang artinya itu tuh pemahaman yang mendalam. Nah, sedangkan secara terminologi, fikih itu suatu bidang ilmu atau disiplin ilmu tentang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di umat, kemudian diselesaikan dengan dalil-dalil yang terperinci sesuai dengan syariat Islam tentunya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan siasah, kalau untuk siasah itu berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat itu kepada kemaslahatan dan terhindar daripada kemungkaran. Nah, seperti itu. Walaupun dalil tidak ada dari Rasulullah, kemudian wahyu pun tidak diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, tapi tetap dalilnya adalah sesungguhnya kita itu tuh harus mendekatkan diri kepada kemaslahatan atau kebaikan, kemudian kita harus menjauhi tentang masalah kemungkaran, seperti itu. Nah, sedangkan untuk masalah ruang lingkup daripada fikih siasah itu apa aja sih? Fikih siasah itu dalam ruang lingkupnya ada kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau siasah disturiyah. Nah, kemudian yang kedua itu ada ekonomi dan militer, dan atau disebut juga dengan siasah maliyah ya. Kemudian yang ketiga itu peradilan atau siasah qadiyah. Kemudian yang keempat itu ada hukum perang nih, tentang masalah siasah harbiyah. Kemudian yang kelima administrasi negara. Nah, ini disebut juga dengan siasah idariyah. Nah, kemudian sedangkan Ibnu Taimiyah itu meringkas menjadi 4 bidang kajian kalau untuk masalah fikih siasah ini sendiri. Apa aja? Yang satu itu masalah peradilan. Nah, yang kedua itu tentang masalah administrasi negara. Kemudian yang ketiga itu moneter ya. Sama yang keempat itu adalah serta hubungan internasional. Kemudian Abdul Wahab Khalaf lebih menyempitkan lagi menjadi 3 malahan. Mantap ya, dari 5 kemudian 4, 3. Apa aja? Yaitu peradilan, itu yang pertama. Kemudian hubungan internasional. Kemudian yang ketiga itu adalah keuangan negara. Kemudian berbeda dengan 3 pemikiran yang sudah disebutkan tadi, itu Hasbi, Tuan Hasbi ini malah membagi ruang lingkup fikih siasah itu menjadi 8 bidang. Nah, mantap nggak ya? Jadi 5, 4, 3, kemudian dia beda sendiri 8. Apa aja? Yang pertama adalah politik politik pembuatan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah politik hukum. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah politik peradilan. Kemudian yang keempat politik moneter atau ekonomi lah ya, bisa disebut ekonomi. Kemudian yang kelima itu adalah politik administrasi. Kemudian yang keenam itu politik hubungan internasional. Kemudian yang ketujuh adalah politik pelaksanaan perundang-undangan. Yang kedelapan itu malah politik peperangan. Itu 8 yang Tuan Hasbi sebutkan ya. Nah, berdasarkan perbedaan pendapat yang sudah saya sebutkan tadi, itu pembagian fikih siasah ini dapat disederhanain lagi nih menjadi 3 bagian pokok. Apa aja? Ini yang pertama itu adalah fikih perundang-undangan ya. Bagian ini meliputi tentang pengkajian tentang penetapan hukum atau disebut dengan tasiriyah ya. Kemudian oleh siapa? Ya pastinya oleh lembaga legislatif. Kemudian peradilan atau qadiyah kalau kita nyebutinnya ya, atau lembaga yudikatif lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah politik luar negeri atau politik internasional yang saya sebutkan tadi. Apa itu politik luar negeri? Ini tentang bagian ini
keperdataan antar warga muslim lah ya, dengan warga negara non muslim, atau disebut juga dengan al-siyasah al-duali al-am itu ya, atau disebut juga dengan hubungan internasional lah, itu bahasa sederhananya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, politik keuangan, atau disebut juga dengan moneter, atau disebut juga dengan al-siyasah al-maliyah gitu. Nah, permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara pastinya, tentang perdagangan internasional, kepentingan hak republik, kemudian pajak internasional, ya, pajak dalam negeri, itu seperti itu. Nah, kemudian ini yang menjadi pokok pembahasan terakhir adalah sejarah munculnya fikih siyasah itu kapan sih? Nah, itu suka bertanya, banyak yang menanya gitu. Kapan sih sejarah munculnya fikih siyasah? Kalau pada dasarnya fikih siyasah itu atau politik Islam ini bersumber dari Al-Qur'an, kemudian hadis Rasulullah, serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, tabi'in, kemudian ya ulama sekarang. Nah, pada masa Khalifah Al-Mutasim, Khalifah Al-Mutasim itu pada tahun 218 sampai 228 Masehi lah ya. Itu muncul buku Suluk Al-Maliki fi Taqdir Al-Mamalik, ya, itu bukunya. Perilaku raja dalam mengatur kerajaan-kerajaannya. Nah, itu intinya lah. Nah, terus diteruskan pada bermunculan kitab-kitab baru nih pada abad 18, 19, itu seperti karangan Al-Mawardi tahun 364 sampai 460 Hijriah, kemudian dengan bukunya Al-Ahkam Al-Sunaiyah, kemudian Ibnu Taimiyah nih juga pada tahun 168 dan sampai 782 kalau tidak salah Hijriah. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada abad ke-20, muncul istilah-istilah keilmuan yang baru, yakni ilm al-siyasah al-fikri siyasasi al-Islam, atau disebut juga lah kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Islamic Political Talk, seperti talk ya, dan lain-lain lah, intinya seperti itu. Nah, karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf ya. Apa sih mukallaf itu? Mukallaf itu orang yang sudah terkena sudah balik, yang sudah harus memenuhi hukum-hukum Allah, itu mukallaf. Ini